Kesejahteraan hewan itu salah satunya tidak boleh membuat hewan menjadi stres. Kalau yang temennya di sana melihat yang ininya disembelih, stres. Jadi sebaiknya itu tempat penampungan hewannya dengan tempat penyembelihan ada hijab lah, gitu ya. Teorinya si hewan ini juga akan stres kalau mendengar suara pisau. Jadi persiapan untuk penyembelihan itu, pisau itu harus tajam. Tajamnya itu adalah tanpa paksaan, kertas juga robek gitu. Sekarang kita akan masuk tahap pertama. Tahap tadi penanganan hewan ya, dipisah, ada hijab. Yang kedua, pemeriksaan hewan. Pemeriksaan hewan memang tadi sudah dijelaskan. Saat di tempat penjualan, periksa juga ya, dikontrol segala macam. Pada saat akan disembelih, periksa lagi, namanya antemortem 1 kali 24 jam. Kalau nggak jadi disembelih gimana? Periksa deh, itu aturan ya. Kalau stres, dia pasti pengeluaran darah menjadi tidak sempurna misalnya. Jantungnya kan deg. Tadi saya bilang jangan dulu diikat ya, kita periksa dulu. Harus begini ya. Ada yang bisa kesini nggak? Ini domba Garut, bener ya? Nah, rumpung. Ini tadi cara berjalan, dia berjalan ya. Saya dekati dia, wah ya ciri-ciri sehat. Tapi kita lihat, ini masih normal ya? Masih normal. Terus coba lihat ini, giginya bukan normal. Kalau ini gusi, oke. Ya. Tapi ini lihat umurnya udah ya, udah mulai, udah 2 tuh, besar, ya, oke. Tadi gimana kalau yang ini gemuk atau kurus? Nggak tahu. Coba raba, keraba nggak? Tulangnya, rada kurusnya, oke lah, gitu. Nah itu, ya. Terus lihat, bersih, ya. Lihat ada kotoran, ada. Tapi lihat kotorannya bagus, ya. Terus di mana yang bisa dicubit? Gitu ya. Ini agak jelas ya. Tapi kira-kira kembalinya cepet. Nah, kembalinya cepet. Yang enak mah di sini, gitu ya. Kira-kira gitu, ya. Selintas, oke. Boleh dipotong. Apalagi lihat buta, nggak buta kan, bagus, ya, bagus normal. Tuh ini agak merah sedikit, oke, tidak apa-apa. Tapi kalau petugas ada 100 ekor, apakah harus diperiksa satu-satu? Mungkin tidak juga ya. Ya kita ngelihat begini aja, 5 menit, ada yang cicing, lesu, yang lainnya aktif, dia diem aja, dekati. Kenapa? Kalau ketahuan misalnya, ini mah sakit, pisahkan dulu. Kalau sekarang PMK, waspadanya tinggi. Kalau bisa mah ada area untuk nyimpen kalau hewan sakit. Nanti disebutnya namanya kena isolasi ya. Ini emang agak sulit, tapi mau tidak mau, apalagi kalau daerah di TPH ada yang begitu. Kemudian hewan ini harus direbahkan dan di-handle istilahnya ya, difiksasi. Bukan menjatuhkan, tapi direbahkan. Mengapa direbahkan? Tapi ini memang ada satu permasalahan ya. Ini mangga bapak-bapak dari MUI lebih tahu. Membaca doa itu lama. Apakah nanti mau membaca doa dulu? Karena ini kalau menghandle sambil diikat, kelamaan dia juga stres. Ini sudah sedia tempat penyembelihan. Karena ini tidak boleh mengalir ya, ini harus tanya dulu. Darah tidak boleh mengalir di area ini, jadi darah nanti dibuang tersendiri ya. Di lingkungan perkotaan memang begitu. Jadi di Salman itu, di bawah itu sedia ember. Ya, sedia ember. Nanti darahnya kan masuk ke ember, nanti bawa ke septic tank gitu. Kalau di masjid, satu lagi masjid apa saya lupa namanya yang besar, Pusdai, itu malah dibawa ke tempat pembuangan. Tadi syarat itu apa, syarat hewan sembelihan yang boleh disembelih dan masih hidup. Ini segitiga ya. Nah, ujung kira-kira ini. Kalau sapi nanti kita ceknya setelah dipotong, sembelihan ini bagus nggak? Saya nggak berani mengatakan apa tadi?
halal atau tidak. Ini evaluasi kita. Oh ternyata terlalu ke atas, terlalu ke bawah. Nggak masalah, ini buat ke depannya. Ya, ini nih. Ini. Cuma ini domba Garut. Domba Garut itu khas. Khasnya apa? Ada yang bisa menjawab. Nanti yang menyembelih yang bisa menjawab. Kalau teorinya posisinya begini. Ya, sapi tanduknya kan ke depan, ke sini, tidak mengganggu. Ini begini. Ini domba Garut. Yang tanduknya ngabendo atau ngaleang. Jadi agak sulit, akhirnya agak enakan lah gitu ya. Kalau di sapi, hewan semaksimal mungkin direbahkan dengan ditarik oleh tali ya, cara burley. Tapi kalau tidak bisa, ya udahlah, mangga dikondisikan di lapangan. Asal jangan mengganggu, membahayakan orang-orang di sekitarnya. Panjang sama dengan atau 1,5 kali diameter leher. Ya, jadi kalau ini harus selalu ada di luar, ya, begitu. Ya manggalah, dipotong saja dulu. Ini tidak diperlakukan apapun sampai dia mati, teorinya gitu. Jadi biarin aja, nggak boleh, biarin aja. Nanti itu dia masih hidup belum mati, nanti ininya juga darahnya juga sebenarnya tidak keluar semua. Tidak boleh, itu sedang dikikis istilahnya ya. Ini satu cincin nih, bagus. Jadi 1 sampai 3. Ya ini kan pita suara, ya. Ini cincin. Jadi yang bagus itu kalau terlalu panjang jelek, gitu ya. Kalau terlalu dalam jelek. Ini satu ini udah bagus kalau kambing ya. 1 sampai 3. Oke. Itu perkiraannya pakai 3 ini. Ya, pakai 3 itu supaya itu. Dari Graham. Segitiga ini. Tulang. Ya, tulang ini. segitiga. Ini bagus. Untuk mengantisipasi stres atau gimana, tahu basulan ala didahulukan Sebelumnya. di awal. Di awal. Karena kan tadi lama tahu basal juga kan tadi. Ada tradisi Jadi gitu lah. ditakutkah ada terjadi apa gimana stres gimana Ya. contohnya gitu. Maksudnya doa. Sebenarnya doanya panjang. Nanti di materi ada sebenarnya ya. Rekomendasi kami sih, rekomendasi saya kalau setelah melihat kalau terlalu lama ya, mending duluan. Sebelum itu pakai begitu langsung dibawa ke sini langsung gitu. Jadi jangan berdoa dulu. Memang nanti kan untuk dokumentasi mah setelah itu biasa aja, nggak usah pakai doa lagi. Terjawab ya. Oke. Kalau domba kambing kebiasaan masyarakat sudah menggantung sehingga dagingnya lebih bagus. Sapi sebenarnya kalau saya menganjurkan sapi mah telentang. Pakai seperti tangga di materi ada itu. Pengulitan itu modelnya banyak ya, mangga tergantung kebiasaan daerah. Saya tuh motret ada berapa banyak cara ya. Ada yang pakai siku dikit-gitu ya. Terus wah itu mah mangga weh. Ada lagi yang kalau di tempat akikah ininya di apa? Dagingnya bukan apa, kalau melepas tulang teh. Nah, deboning di sini langsung sambil digantung itu. Jadi Jawa enggak dok, Jawa mah di Kompa. Iya betul. cuma satu, Ya. Kompa. karena ini sarana ya. Sebenarnya nih Bu Maria, ini kondisi kita. Ya peso dapur lain. Oh, sanes. Ada kabupaten yang mau membeli pisau khusus, rata-rata buatan luar negeri. Oh, Jepang, kalau mau tuh Jepang. Terus ku LKPP teh ditegur, kenapa buatan luar pisau dapur ge bisa. Ini, jadi ini persoalan sendiri bagi kami ya. Bagaimana menginformasikan bahwa memang ini kan bukan pisau pengulitan, jadi dia agak sulit ya. Kalaunya pakai khusus pisau pengulitan gitu. Nah, ini harus ditampung di naon we. Walaupun ini kadutnya.
Tapi tetap dia makanan, Bakteri ya? bakteri. Nah itu. Karena Ya jangan ke lantai. tadi cara membersihkan usus besar pada ternak domba ternak ruminansia. Jadi caranya seselang masukin ke usus salah satu usus, kemudian ditekuk-tekuk supaya lembek, supaya nanti air yang mendorong yang keras mendorong yang kerasnya, kemudian nanti kotoran akan keluar dengan lancar dan usus yang ada di dalamnya lebih bersih dibanding dengan pekerjaan atau cara membersihkan secara manual tanpa mengalirkan air dari selang. Ini cara proses untuk membersihkan satu usus. Langsung bersih. Ini sebaiknya kotoran juga langsung dimasukkan ke dalam septic tank atau ke lubang yang sudah kita sediakan. Jangan sampai membuang ke sungai, karena sungai nanti kulitnya akan digunakan oleh masyarakat lain, mungkin untuk cuci, minum dan sebagainya. Kalau ke septic tank itu akan lebih aman, akan lebih manfaat, apalagi ada lubang untuk nanti untuk pembuatan kompos. Itu harapan kami dalam hal membersihkan salah satu isi perut. Itu. Nah, itu. Kelihatan sekali usus yang kita bersihkan melalui selang. Lebih bersih. Nah, dan kita yang makannya juga, yang lihat dan makannya juga akan lebih enak gitu. Menandakan bersih itu antara air yang mengalir yang keluar udah bersih, udah putih lah, jernih. Jadi yang masuk yang keluar sama dengan yang masuk. Itu ciri khas. Kalau yang tadi masih bening, masih keruh. Nah, ini sudah bersih. Nah, gitu menandakannya. Gitu. Itu langsung disambung dengan dia langsung bersih. Nah, oke, ya sip. Biasanya kan pada nempel, Pak, kotoran. Ya. Dibeset mah. Karena tempatnya darurat, ya seperti itu. Itu juga kalau misalnya di tempat bisa pakai ember. Yang penting bisa mengalir. Nah, itu masih kotor kan? Nah, masih kotor.
otot. Nah itu masih itu si patah belum masih. Ya kotoran masih nempel di dalam sela-sela usus. Nah kalau sudah bersih, bening, ya udah berarti sudah bersih. Pisaunya juga harus tajam ya. Ini jeroan apa? Dada. Bagian dada ini jeroan perut ya. Ini alat pernapasan, trakea, paru-paru. Kalau mau kita periksa, coba lapisan dalamnya. Warna bagus, tapi ini agak apa? Ini masih boleh lah, masih normal ya. Ini bagus, tidak ada lendir ya. Nih, bagus. Nah, ini lihat jantung. Tidak ada darah. Bagus. Tadi kan motongnya bagus nih. Kemudian organ dalam, organ perut ya, jeroan perut. Ini limpa. Limpa bentuk normalnya begini. Ya. Beda dengan limpa sapi mah panjang kan? Oh, ini segitiga, ya, normal, bagus. Ya bagus. Ini hati, ya, lihat warnanya bagus ya, warna normal merah hati. Ini ujung-ujungnya lancip, artinya dia tidak membengkak. Oke, terus kita balikan. Ini bagian punggung ya. Ini bagian perut. Coba ada cacingnya enggak? Ya. Ini ada hebat. Hebat. Coba kita belas dikit. Mudah dikeletek lah gitu ya. Dilepas dari selaputnya. Normal. Ini kan? Tuh. Selaputnya. Nah. Ini mudah kan? Tidak nempel, tidak lengket, itu normal, bagus kan? Ya. Nah terus ini kan dibelah nih, ini ginjal 2, alhamdulillah. Tuh, tidak, maksudnya begini, kalau dia cemung nggak nyatu lagi, tapi ini lihat. Oh jadi nyatu lagi. Nah, nyatu lagi teh maksudnya tidak langsung renggang gitu. Tidak renggang, normal. Kira-kira ciri-ciri umum. Terus ini kan ya normal, berarti udah beres. Gede ini mah, mau sakit kemungkinan. Jadi nanti kalau di DKM sebaiknya kita menghilangkan limfoglandula. Salah satunya di depan. Ini depan. Ini termasuk gede. Ini besar ini. Ini mau sakit. Ini teh kelenjar pertahanan. Nih. Dibuang. Nah, dibuang lah. Tuh kalau sapi yang PMK ini harus dibuang gitu tuh. Nah, kita evaluasi penyembelihan kan, lokasi titiknya ini bagus. 1 nih. Padahal susah kan, ini rentangnya kecil ya kalau domba, tapi ini tadi sudah oke si Bapak pas gitu ya. Ini limfoglandulanya kadang-kadang keliru dengan kelenjar ludah. Tain ini. Tuh. Ini mandibularis. Ya. Ini. Ini mencirikan lokasi ya. Cari ini teh ada di sini juga. Kiri kanan. Kiri kanan.
Ah, nih. Tuh jelas ini mah. Ya, masih oke lah sebenarnya mah. Tapi nanti suka keliru dengan kelenjar ludah ini nih. Kelenjar ludah. Nih. Terus ini kita keluarkan. Nah, ini cara meriksa apa? MK. Kayak gini. Ini dibersihin dulu. Nah, ya. Dibersihkan dulu. Tuh, baru ini kan lihat permukaannya. Ini bagus ya. Normal. Tidak ada lepuh, tidak ada apa kan. Baru saya ada apa dalamnya? Nggak ada apa-apa tuh. Bagus. Ya. Tuh. Banyak cara meriksa. Ini tadi sudah ketemu ya. Kita cari sekarang yang lain. Ini langit-langit lunak. Ya. Cari limfoglandula apalagi nih. Nah, ini nih. Tuh. 2. Retropharyngealis. Nih. Nah. Kalau ada gejala, kalau nggak ada gejala mau Kiri kanan. Nih satunya. Tuh.